Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegi Ayu Pratiwi, NIM 18016135, akan melakukan video konseling individual secara online. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Benar, ini Peggy. Saya Putri Gina dari Prodi Pendidikan Matematika Oh, semester 4. ya baik. Eh, ada yang bisa saya bantu, Teh Putri? Ini saya punya ya keluhan gitulah tentang kebiasaan saya. Nah, saya cerita sama teman sekelas, terus teman sekelas itu merekomendasikan saya untuk datang ke Teh Peggy karena kebetulan kan Teh Peggy ngambil prodi BK nih yang biasa ya pasti yang nantinya akan menangani masalah-masalah pada anak seperti saya gitu. Oh, ya. Oh, ya. Sebelumnya saya ya mau memperjelas dulu ya, Teh. Kita, biar kita saling terbuka aja. Kita perkenalan secara formalitas ya, Teh ya. Perkenalkan, nama saya Iya. Vegi Ayu Pratiwi. Saya mahasiswi semester 4 Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini belum mempunyai lisensi ataupun akta untuk melakukan konseling secara resmi ya, karena saya masih sebagai mahasiswi gitu ya. Tapi kalau misalnya Teteh mempunyai masalah, setidaknya saya bisa menjadi pendengar yang baik bagi Teteh dan kita bisa mencari uh, solusinya bersama-sama gitu. Uh, dengan siapa ya, biar jelas gitu ya, Teteh nama lengkapnya siapa? Ya Teh, perkenalkan nama lengkap saya Putri Gina Nur Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018. Sekarang lagi semester 4. Kebetulan ya keluhan saya, keluhannya langsung disebutin sekarang apa nanti? Oh iya, nggak apa-apa, sok keluhan. Tapi sebelum itu saya mau memperjelas dulu ya, Teh. Teteh pernah melakukan konseling? Belum pernah. Oh, oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya apa itu konseling. Konseling merupakan bantuan bagi siswa, kan khususnya kan guru BK kan bantuan bagi siswa yang mempunyai permasalahan untuk memecahkan permasalahannya tersebut melalui bantuan guru BK yang membimbingnya agar mencapai dan menemukan solusi gitu ya dari permasalahan tersebut ya Teh ya. Konseling ini pun dalam konseling ini juga kita mempunyai 3 tahap ya Teh. Konseling ini ada tahap awal dan tahap inti dan tahap akhir. Dari tahap awal ini eh, kita ada memiliki 4 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Eh, Asas kerahasiaan Teteh jangan khawatir, permasalahan Teteh eh, apa takut tersebar ataupun bocor, karena itu merupakan suatu asas yang harus bagi konselor harus melakukannya gitu, merahasiakan merahasiakan permasalahan yang dihadapi gitu ya. Dan asas kesukarelaan, Teteh mendatangi saya dengan sukarela, kan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ya, tidak ada Teh. Oh iya, baik. Dan ketiga tuh ada asas keterbukaan yang dimana di sini saya setidaknya bisa menjadi pendengar yang baik bagi Teteh. Untuk itu saya mohon gitu ya, Teteh harap terbuka akan permasalahan Teteh agar kita sama-sama mendapatkan solusinya dan saya dapat menjabarkan permasalahan Teteh itu seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir itu yang keempat, asas kenormatifan, yang dimana asas kenormatifan ini yaitu merupakan asas yang sudah ada norma aturan yang berlaku gitu ya Teh ya. Dan aturan berlaku di sini juga Teh, setiap sesi
sesi atau pertemuan konseling ini biasanya kita melakukan 1 kali 40 menit apabila dalam satu sesi ini permasalahan belum mencapai solusi, maka akan ada konseling berikutnya Teh. Apakah sampai di sini Teteh sudah paham? Sudah Teh. Oh iya, baik Teh. Untuk memulai sesi konseling, mangga Teteh dipersilahkan untuk meluapkan apapun yang sedang Teteh rasakan saat ini. Iya Teh, saya mau nanya, kan saya punya masalah dengan kemudian gitu ya. Kemudiannya tuh gimana sih cara saya mengatasi gitu? Kan saya sudah semester 4 nih, masa sih sifat kemudian saya mau terus-terusan gitu sampai saya dewasa gitu. Ya, kemudian itu bisa diminimalisir lah sama saya gitu Teh. Oh iya iya. Untuk itu maaf ya sebelumnya saya mau bertanya gitu ya. Apa saja sih emang yang memicu kemudian Teteh terjadi gitu? Biasanya sih emang terjadi pada saat lagi lihat bulan gitu Teh. Kan emang ada tuh yang namanya kayak PMS gitu loh Teh. Nah terus kalau misalkan kayak udah mah lagi PMS, mbak emang saya punya sifat yang kemudian ya kadang-kadang kayak hati tuh ngerasa gegana sendiri, sedih, kadang tiba-tiba sedih sendiri gitu tanpa sebab. Jadi suka malah nggak bisa ngontrol diri gitu, emosi diri Teh. Iya iya iya. Kapan sih Teh biasanya waktu yang kemudian Teteh datang terjadi misalnya gitu? Apakah emang bisa intens atau emang hanya di waktu-waktu tertentu apa gimana? Nggak sih, kadang di waktu-waktu tertentu kayak emang pas lagi datang bulan, terus misalkan saya kan di sini nggak ngekos di rumah Teh, dan di rumah juga saya punya kayak kewajiban lah, tugas gitu, tugas tersendiri, punya apa ya, berbagi tugas lah kalau di rumah itu. Nah terus kadang kalau misalkan saya tugas, misalkan pulang dari kampus lagi capek atau lagi banyak tugas, kadang tugas di rumah juga kayak numpuk, kerjaan rumah numpuk, kadang misalkan lagi capek terus datang ke rumah, tugas maksudnya kayak nggak ada yang ngertiin gitu di rumah, suka ya kesel gitu kadang. Oh iya iya iya. Ya. Eh, eh, jadi saya dapat menjabarkan sedikit ya permasalahan Teteh ini, permasalahan yang dihadapi oleh Teteh Putri ini. Teteh mempunyai emosional yang tidak stabil, yaitu karena kemudian yang terjadi karena berbagai pemicu. Yang salah satunya emang Teteh mungkin lagi capek, kan tadi saya udah jelaskan ketika Teteh sedang datang bulan, ataupun sedang Teteh stres kan kayak gitu kan, ketika pulang juga kan habis pulang dari kampus habis capek pulang ke rumah ngelihat rumah yang mungkin berantakan gitu Teteh moodnya jadi tidak stabil gitu ya. Apakah benar Teh? Iya Teh. Oh iya. Uh, saya mau bertanya lagi Teh gitu ya. Dampak apa yang Teteh rasakan ketika kemudian ini terjadi gitu, baik dampak yang dirasakan oleh Teteh sendiri ataupun oleh lingkungan Teteh sekitar, baik orang tua, keluarga, adik, teman ataupun siapa. Iya kadang kalau lagi kumat kemudiannya, atau ya benar lagi ngerasa capek, suka gampang nangis sendiri gitu Teh. Aku tuh Nah, orangnya. Terus ya dampaknya buat orang rumah kadang jadi karena lebih memilih untuk diam sendiri, jadi kalau misalnya ditanya atau apa ya diam aja gitu, kayak di rumah tuh kalau misalkan lagi capek emang nggak mau berkomunikasi gitu sama orang rumah, ya pengennya diam sendiri gitu. ya baik baik. Teteh
kapan menyadari bahwa kemudian teteh ini dapat membuat lingkungan sekitar ataupun baik dari diri sendiri ataupun lingkungan merasa yang seperti teteh tadi katakan kayak mungkin sedikit terganggu gitu ya. Apakah emang baru-baru ini ataukah sudah lama? Semenjak akhir-akhir semester ini sih Teh, karena kan ya semenjak kuliah cuman kayak ngerasa lebih parahnya tuh akhir-akhir semester ini gitu. Karena dulu saya waktu SMP dan SMA itu emang jauh dari orang tua gitu Teh. Apakah teteh sedang stres akademik atau gimana? Bisa jadi karena itu sih ya faktor dari banyaknya tugas dari kuliah, terus ya rumah juga lagi sekarang lockdown. Oh iya benar. Kayak nggak apa ya, kayak kurang refreshing. Oh iya. Oke. Eh, Kalau saya dapat katakan ini seandainya ya kan teteh udah tahu kan bukan maksud saya teteh kan udah tahu permasalahan teteh seperti apa gitu ya, eh, resiko ataupun dampak yang terjadi akibat permasalahan teteh saat ini kan teteh sudah tahu gitu ya. Eh, saya mau bertanya lagi gitu ya, seandainya gitu posisi yang teteh rasakan ini dirasakan oleh orang lain juga, dan orang tersebut nanyakan kepada teteh, respon apa yang teteh akan kasih dan jawaban apa yang akan teteh kasih? Ya paling saya menasihati untuk ya jangan seperti saya lah gitu. Coba lebih bisa mengontrol diri sendiri. Kalau ya kasusnya dia sama seperti saya, mungkin saya juga menyarankan untuk ya dia juga coba datang ke orang yang emang ahli gitu menangani masalah yang sedang dia hadapi. Teh. Dapat disimpulkan ya gitu, secara tidak langsung teteh juga sudah mengetahui jawabannya kan ya, eh, hanya sedikit yang saya bisa sampaikan kepada teteh. Mungkin alangkah lebih baiknya teteh apabila sedang mengalami mudian ini ketika terjadi, baik itu secara teteh ketika tidak sehat atau tidak fit, ketika teteh stres, ketika teteh capek gitu ya, ketika pulang dari kampus gitu ya, ataupun ketika teteh sedang datang bulan, alangkah baiknya teteh eh, berpikiran yang happy-happy gitu, misalnya kan misalnya teteh lagi datang bulan nih, teteh dibuat kesel sama misalnya sama teman teteh gitu ya, jadi teteh tadinya enak senyum-senyum langsung cemberut, langsung gitu ya, langsung apa gitu, eh, baik teteh mengabaikannya gitu, atau enggak terus kita berbicara dengan orang tersebut secara baik-baik, saya tidak menyukai respon Anda gitu misalnya, atau gimana, aku kurang menyukai, aku tidak suka, aku nggak suka ya kalau misalnya kamu berbicara seperti itu pada aku gitu. Terus kalau misalnya tidak bisa, abaikan saja walaupun itu menyakitkan, setidaknya teteh tidak memancing amarah amarah teteh untuk lebih lebih memuncak ataupun mendapatkan permasalahan yang lain. Dan apa teteh bisa apa namanya berpikiran yang happy happy atau melakukan kegiatan yang lain, setidaknya uh, sampai mood teteh lebih baik lagi gitu. Bagaimana teh? Apakah teteh sudah paham? Sudah Teh, terima kasih atas masukan dan saya. Ya, mungkin boleh teteh coba praktekkan selama 1 minggu ke depan, apabila eh, apa yang tadi saya sampaikan bisa dapat menurunkan mudian teteh, setidaknya gitu teteh dapat bisa mengontrol baik itu gestur, mimik muka ataupun perilakunya yang tidak dingin ataupun lebih ramah ketika sedang bermudian.
mungkin Ya, Teh. waktu sudah cukup ya Teh gitu. Ya. Nanti minggu depan kita akan konseling lagi ya Teh ya. Baik, Teh. Terima kasih sudah bercerita kepada saya. Mohon maaf ya Teh apabila dalam konseling ini kita kurang efektif karena kan kita kan hanya bisa melakukan konseling individual secara online ya, secara video call dengan memanfaatkan media elektronik karena kan sedang di pandemi ini kan, tapi setidaknya saya merasa senang saya dapat membantu Teteh. Ya, Teh. Terima kasih. Sangat membantu sekali. Ya, semoga kedepannya saya bisa mengontrol emosi saya untuk tidak menjadi orang yang kemudian. Oh iya, baik. Ya, selamat siang ya Teh ya. Semoga hari ini dapat menyenangkan dan Teteh tetap bahagia. Terima kasih, Teh. Semoga Teteh juga seperti itu. Assalamualaikum.